Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raifatul Diana. Saya mahasiswa semester 3 Prodi Bimbingan Konseling Islam. Nah, di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang apa itu trust issue dan sharing-sharing, dan saya akan memberikan sedikit tips-tips untuk cara menghadapinya. Teman-teman semua pernah dengar istilah trust issue nggak? Mungkin istilah trust issue itu udah nggak asing lagi ya di telinga kita, apalagi kita sebagai Gen Z gitu. Mungkin udah pernah dengar itu, tapi nggak tahu apa itu trust issue. Nah, apa sih itu trust issue? Nah, trust issue itu adalah kondisi di mana seseorang sulit mempercayai orang lain dikarenakan rasa sakit dan dikhianati atau dikecewakan sebelumnya gitu. Jadi simpulnya trust issue itu kurang percaya, nggak percayaan gitu sama orang. Nah, orang yang punya trust issue itu cenderung punya pandangan yang pesimistis terhadap orang lain gitu. Kenapa sih orang bisa trust issue? Biasanya orang penderita trust issue itu dulunya pernah punya pengalaman yang kurang menyenangkan sebelumnya, atau bisa jadi trust issue disebabkan karena rasa takut dan trauma gitu. Jadi mereka memilih langkah sederhana untuk nggak percayaan lagi sama orang gitu, biar untuk menghindari rasa sakit dan kekecewaan yang kerasa negatif banget buat dia. Mungkin ada dari kalian yang nanya dan berpikir kayak, aku tuh punya trust issue gak sih gitu kan. Ada ciri-ciri trust issue gitu. Mungkin kalau ciri-ciri ini ada di diri kalian, berarti kalian punya trust issue. Nah, ada nih ciri-ciri orang yang punya trust issue. Nah, kalau ada salah satu ciri ini yang kalian rasain, berarti mungkin kalian punya trust issue. Yang pertama yaitu suka jaga jarak. Kalau ada orang yang mendekat ke dia, biasanya orang yang punya trust issue itu akan ngejauh gitu, kesannya kayak nggak pengen dekat sama dia. Kalaupun pengen, tapi kalaupun nunjukin nggak pengen gitu. Nah, yang kedua itu sulit percaya sama orang gitu. Contohnya dalam hubungan gitu, misalnya ngechat HP pasangannya kita, ngeliatin chat-chat dia sama orang lain, ngeliatin chat-chat dia sama cewek-cewek yang ngechatin dia gitu. Nah, ini tuh sebenarnya masih jadi perdebatan ya, antara HP itu boleh nggak sih dikasih ke pasangan atau enggak gitu, tapi tergantung dari masing-masing juga sih. Nah, di luar dari perdebatan itu, biasanya orang yang punya trust issue itu cenderung mencari-cari kesalahan orang gitu. Nah, kalau semisal ini terjadi dalam hubungan kalian atau sama kaliannya sendiri, berarti ya itu udah nggak sehat lah buat hubungannya. Kayak berarti kamu tuh punya masalah trust issue yang belum terselesaikan gitu. Nah, terus gimana sih cara biar kita sembuh dari trust issue itu? Gimana caranya biar kita bisa terhindar dari trust issue itu? Sembuhlah intinya dari trust issue itu. Yang pertama yaitu ada nih ya sedikit langkah-langkah sederhana dari aku. Yang pertama yaitu refleksikan pengalaman buruk dan belajar mengikhlaskannya. Pasti rasanya mengalami peristiwa ketika orang lain memperlakukan kita dengan tidak baik. Wajar banget sih buat kita untuk marah, sedih, kecewa, dan jadinya nggak percaya lagi gitu sama orang. Tapi sekali lagi, peristiwa itu perlu kita ikhlaskan. Kalian boleh marah dan sedih, tapi jangan berlarut-larut. Terimalah kekesalan yang kalian rasakan sebagai hal yang manusiawi. Setelah itu ikhlaskanlah peristiwa tersebut. Memang berat sih, ikhlas itu ya berat dilakuin, gampang diucapin tapi berat dilakuin gitu. Tapi ini adalah step awal yang penting yang harus kita lakuin gitu, supaya kita nggak dipenuhi dengan kebencian, rasa pengen balas dendam, dan berbagai perasaan negatif lagi.
terimalah masa lalu kalian dan sambut masa depan yang pastinya bakal lebih menarik dan penuh dengan hal-hal yang baik gitu. Langkah yang selanjutnya yaitu move on. Apa yang terjadi di masa lalu biarlah ada di masa lalu. Sekarang kita coba fokus dengan hal yang bisa dilakukan sekarang yang akan berdampak baik untuk kita di masa depan. Apa nih cita-cita yang dulu sempat kalian lupakan karena gak bisa move on dari kejadian masa lalu? Lakukanlah hal yang kalian suka, kayak misalnya kenalan sama orang baru atau jalan-jalan, nongki sama temen gitu. Mungkin banyak hal yang selama ini gak sempat kalian lakuin. Dan cara move on paling ampuh, lakukan itu sekarang, lakukan itu sekarang, apapun itu. Coba fokuskan diri kalian ke masa depan dibanding ke masa lalu. Terakhir, belajarlah dari pengalaman. Mungkin setelah kejadian itu akhirnya kita tersadar bahwa kita pernah berbuat kesalahan, entah percaya dengan orang yang salah atau mungkin komunikasi yang negatif dan lain sebagainya. Nah, balik lagi ke poin sebelumnya. Jadikanlah kesalahan yang kita perbuat sebagai sarana untuk introspeksi dan evaluasi diri. Sambutlah masa depan dengan excited, tapi ingat buat nggak berekspektasi terlalu tinggi, terlalu banyak. Fokus aja ke masa depan. Kalau tujuannya tercapai ya kalian bersyukur, kalau belum ya terima dan lanjut dan kembali ngelanjutin hidup. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan seputar trust issue tadi. Semoga ini semua bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. 카메라 이런 거 하지.